lanjutkan materi di minggu kelima mata kuliah pemrograman web lanjutan. Hari ini kita belajar tentang query dan params, yang sebenarnya query dan params ini sudah kita pakai dan sudah dijelaskan di meeting sebelumnya, di meeting-meeting sebelumnya ya, secara singkat gitu ya. Oke, hari ini kita buat satu contoh sederhana di sini untuk melihat bagaimana query dan params ini bekerja di Express.js dan kapan kita pakai ya. Jadi pertama ya seperti biasa kita set up project terlebih dahulu ya, project npm install Express. Ini udah saya set up, udah saya install Express dan NodeMoon, dan kemudian servernya udah saya start di sini Node Index.js atau NodeMoon Index.js. Kemudian di sini juga sudah routing belum saya buat, oke. Dan kalau kita lihat di belum ada routing, oke, kita buat routing sekarang. Update get, press.send. Oh, ini oke. Yang kita lihat sekarang sudah jalan ya di localhost 3000. Kemudian kita mulai dari rec.query terlebih dahulu ya. Sebelumnya saya ada posting di Teams tutorial bagaimana kita memanfaatkan query dan params ini ya. Tadi kita sudah set up project. Kemudian seperti ini, using query with URL parameters. Di query itu bisa digunakan untuk menerima nilai dari URL parameters. Oke. Contoh misalnya kita punya satu routing seperti ini misalnya, gitu ya, atau seperti routing yang kalian buat di to-do up minggu lalu misalnya, di tugas-tugas minggu lalu gitu ya. Misalnya begini, ini kan routing yang kalian gunakan untuk menampilkan semua to-do kan gitu ya. Misalnya to-do/all ya, all to-dos gitu ya. Kemudian kasus tentang rec.query ini misalnya begini, kita punya routing itu seperti ini misalnya. Di belakang sini, jadi ada ID 4 tokennya ini gitu ya, kemudian GU-nya US gitu ya. Penulisannya seperti ini, tanda tanya, kemudian ID, nilainya berapa gitu, kemudian dan token, berarti ini maksudnya parameter kedua, kemudian nilainya, parameter ketiga, kemudian nilainya. Nah, ini bisa juga di sini parameternya banyak gitu ya, parameter keempat, parameter kelima gitu ya, terserah berapa panjang parameternya, nggak ada masalah. Oke. Nah, ini nilai-nilai dari parameter ini kemudian bisa kita tangkap di Express. Cara kita menangkap nilai dari parameter ini adalah menggunakan rec.query. Nah, di sini kita menggunakan rec.query. Oke, contoh misalnya untuk ini ID 4 tokennya ini, kita tangkap nilai 4 ini kayak gimana. Oke, caranya berarti bisa kita tangkap dengan, misalnya saya tulis balik aja di sini ya, di .send, jadi nanti muncul di layar. rec.query.id. Nah, seperti ini, ID-nya 4. Oke, kemudian tokennya misalnya tokennya sekian misalnya, tokennya ini misalnya. Nah, token bisa kita tangkap, GU, UID, P ini sama juga. Cara kita menangkapnya tinggal rec.query nama variabelnya.
misalnya UID ya, rec.query.uid. Nah, UID-nya John misalnya seperti itu. Nah, itu gunanya dari rec.query ini. Dan cara kita menangkap nilainya juga kita sudah bisa gitu ya. rec.query. Apa nama parameternya. Kalau nama parameternya di sini di URL-nya ini ID, berarti ya di Express kita panggil .id. Kalau di sini .uid, berarti ya di sini .uid, seperti itu. Kemudian di mana URL ini, kapan URL ini dipakai gitu untuk kasus yang bagaimana. Jadi misalnya kita sering jumpai web yang menggunakan metode requery ini, contohnya misalnya kasusnya bisa untuk pagination, misalnya paging misalnya halaman pertama, next halaman kedua gitu ya, paging. Jadi biasanya mereka menyertakan di URL-nya ini ketika dia berada di halaman pertama, dia buat di sini misalnya page 1 gitu. Kemudian nanti limit 100 misalnya, berarti dia sedang menampilkan halaman pertama dengan sebanyak 100 data di misalnya web marketplace gitu. Contohnya tadi web yang saya akses tadi ada web Shopee misalnya begini. Kita ke kategori barang. Kategori barang kayak komputer. Oke, di sini kan muncul banyak sekali barang. Oke, dengan URL-nya ini. Ya, mungkin ini ID kategori lah ini mungkin ya, ini nama kategorinya. Kemudian barang yang banyak ini saya bisa filter kan, Misalnya saya filter harga tertinggi ke rendah, harga tinggi ke rendah. Oke, saya klik ini. Nah, begitu saya klik, coba perhatikan URL-nya berubah. Ada tambahan ini di belakangnya. Sort by price, gitu kan? Sort by price, ada page 0, ada order descending. Karena saya pilih tadi dari atas ke bawah, dari tinggi ke rendah, jadi descending. Kalau saya pilih dari rendah ke tinggi, dia pakai ascending, ASC disingkat, ascending, ya, ASC atau ascending. Jadi ini contoh filterisasi barang dengan harga, gitu kan. Kemudian ada page 0 di sini, coba perhatikan ada page 0, berarti halaman ini ada beberapa page. Artinya kalau saya berpindah ke page berikutnya, mana page? Nah, ini dia page-nya. Saya pindah ke berikutnya page-nya, jadinya nanti sini page ke-1 gitu ya. Nah, jadi page ke-1. Saya pindah lagi jadi page ke-2 dan seterusnya gitu. Nah, saya juga bisa memfilternya, misalnya ini kan ada subkategori, berarti ini kan subkategori barang komputer, ini semua saya munculkan yang data storage aja, media penyimpanan, hard disk. Saya mau beli hard disk misalnya, kan saya filter dengan mengklik ini saja, hard disk. Saya klik ini. Nah, berubah lagi ininya, URL-nya. Ada penambahan ini di depan. Nah, sekarang yang ditampilkan kan yang berhubungan dengan data penyimpanan saja barangnya. Harga tinggi ke rendah tetap, page kedua misalnya. Ini data storage yang saya filter tadi. Dan kalau kita lihat di sini, ini penambahannya adalah ini ya, facet sama dengan mungkin dia facet ini variabelnya untuk filterisasi subkategori, dan ini adalah ID dari data storage. ID dari data storage-nya adalah 101935. Artinya dengan orang mengakses URL ini, nah ini kalau kita refresh, misalnya halaman ini kita refresh, ini langsung terpilih nih. Kemudian ini langsung di set ke tinggi ke rendah. Coba saya refresh halaman ini, enter. Nah, otomatis ini terpilih. Kemudian otomatis sekarang kita berada di halaman kedua dan ininya tercentang. Oke. Nah, artinya di front end, di sini di front end, dia bisa menangkap nilai-nilai dari variabel ini, kemudian dia baca nilai variabel ini, misalnya order by sort by price, berarti descending gitu ya, berarti ini dicentang atau ini dipilih gitu. Kemudian untuk sub kategori ini, karena di sini ada nilai ini, fetch-nya 101935, berarti ini tercentang di front end.
Kemudian di backend atau di Express ini juga ditangkap melalui rec.query ini. Nah, dia tangkap satu-satu variabel ini untuk kemudian dilakukan select bintang di select data di database di SQL-nya mereka. Kalau mereka pakai SQL, ya mereka kan kayak biasa kan, SQL kan berarti select bintang from gitu ya, table product where, kategori sama dengan ini, kemudian nanti limit 100 barangnya, kemudian order by sort by price, kemudian descending di query mereka, di database. Nah, query itu dilakukan berdasarkan kiriman dari front end ini. Setelah di query di back end atau di Express atau di server, kemudian dikirim balik ke front end, di-send balik ke front end. Muncullah di sini data-data komputer dengan subkategori data storage di halaman kedua. Kemudian sort by, urutkan berdasarkan harga tinggi ke rendah. Nah, seperti itu cara kerja dari rec.query ini. Dan untuk hal-hal yang demikian kita pakai rec.query. Itu satu contoh ya. Jadi bagian dari URL parameter dia rec.query itu di sini. Oke. Kemudian nah kayak gini nih, kalau di tutorial artikelnya juga sama kayak gini ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah step 3, using rec param with root. Jadi bagaimana kita menggunakan rec params dengan routing. Tadi rec.query ya, sekarang rec.params. Rec.params sebenarnya udah pernah kita pakai juga di tutorial sebelumnya. Misalnya kita punya routing kayak begini. Bedanya adalah kalau rec.params nilainya itu langsung di routingnya. Kalau ini tadi kan di belakang sini ya, nah, ada tanda tanya page sama dengan 1 dan kemudian parameternya apa, nilainya berapa gitu. Sedangkan di rec.params dia langsung di routingnya, ini routing kita. Oke, routing kita yang demikian ini berarti untuk mengaksesnya kan kita aksesnya dari sini, to do slash kemudian 1 apa nilainya di sini terserah mau A. Coba sebentar. Q, mau Q misalnya, mau tes gitu ya, mau angka, mau string, itu terbaca sebagai nilai atau terbaca sebagai parameter ID. Jadi untuk mengaksesnya berarti rec.params.id karena di sini ID. Kalau saya buat di sini nilai, berarti ya di sini rec.params.nilai. Itu penamaan saja, nggak masalah. Dan namanya juga routing ya, boleh saja di sini bisa panjang gitu maksudnya ya, misalnya kategori slash ada ID gitu, lagi ada kategori ID, berarti nanti routing kita itu slash to do slash kategori slash ID ya, titik 2 ini jangan lupa ya. Beda kalau ini nggak pakai titik 2, kenapa? Ini ya, ini routing to do all ini nggak ada parameter di sini. Kalau ini to do slash kategori slash ID ini ada parameternya, di mana kategorinya ini nilai, ID-nya ini nilai. Berarti untuk masuk ke routing ini berarti formatnya kayak begini, to do 100 ini kategorinya, berarti ID-nya nanti di sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi nah, seperti ini, ID-nya 3. Yang 100 ini kan kategori ini, kategori. Ya, kalau saya munculkan. Nah, seperti ini, kategorinya 100, yang ini ID-nya 3. Ini karena tadi routingnya kita buat panjang kayak gini. Boleh aja panjang, nggak masalah. Selama dia match dengan yang diakses oleh user. User mengakses URL-nya ini. URL ini di Express kita yang sudah kita definisikan tadi, routingnya adalah berarti dia masuk ke format yang ini. Kalau ke format to do all kan nggak masuk, nggak match.
Kalau yang ini match. Nah, yang sebelah sini ini masuk sebagai kategori. Yang terakhir ini, potongan yang terakhir ini masuk sebagai ID. Seperti itu. Nah, itu dia kalau rec.param seperti itu cara penggunaannya. Ya, jadi penerapannya di real kasus real adalah misalnya kayak gini. Kayak Shopee tadi. Kalau kita lihat tadi Shopee, ketika tadi saya balik ke depan misalnya ya. Balik ke home misalnya. Nah, ini. Balik ke home. Kemudian tadi saya pilih kategori barang, kategori komputer. Ya. Ketika saya klik komputer, URL-nya menjadi seperti ini. /komputer bla bla bla, ini ujungnya ini ID-nya nih kan. Berarti nanti dia bisa baca nih. Ini nama kategori, ini ID-nya. Jadi ID ini dipakai untuk query SQL di Express di backend-nya mereka ke database. Select semua data dari tabel produk yang kategorinya adalah sekian-sekian ini. Muncullah semua di sini barang yang kategorinya komputer. Semua di sini barang yang kategori komputer. Nah, ini dia di param sini dia kirim datanya. Sedangkan kemudian lagi kalau saya masuk ke barang tertentu, misalnya barangnya yang ini misalnya. Saya klik barang yang ini. Oke, nah URL-nya sekarang jadi seperti ini. Ini nama barang ya. Nama barangnya panjang, kemudian ini ada 2 ID di sini kalau kita lihat. Ini bisa jadi ini ID barang atau ini yang ID barang. Ini mungkin ID seller, penjualnya, atau ini bisa jadi ID kategori atau ya apapun itu. Yang penting kalau kita lihat dari URL mereka menyertakan ID-nya di URL-nya di sini. Nah, sama juga berarti ketika dia sudah dapat ID-nya, ya dia kemudian select barang ke database dengan ID ini, dapatlah detail barangnya, dia munculkan kemudian di front end. Itulah yang kita lakukan minggu lalu ketika kita memunculkan to-do/ID kan untuk menampilkan single ID atau ID detail dengan ID tertentu kan. Minggu lalu kita caranya kayak begini di tugas kalian itu. Sama juga ya. Cuma ini saya buat tambahkan kategori satu lagi depannya biar ada variasi. Nah, itu bedanya antara rec.query sama rec.params. Jangan kebalik ya cara penggunaannya. Yang ke berikutnya using param with root handler. Nah, ini sama juga, bedanya adalah di sini dia convert dulu ya, dia convert sehingga waktu dia pakai di routing jadinya tinggal rec. Nama variabelnya saja, rec.name ya misalnya dalam kasus ini, bukan lagi rec.params.name, tinggal rec.name aja. Kenapa? Karena ini udah di convert terlebih dahulu sama dia, udah dimodifikasi terlebih dahulu sama dia ya. Tapi ini ya nggak wajib juga kita pakai ya, selama masih bisa kita akses dengan cara seperti ini, lebih simple saya pikir. Kalau mau dibuat pun nggak apa-apa ya. Caranya kayak gini ya, tambahkan di middleware. Bukan middleware ini, tambahkan di .param, up.param. Jadi tadi kan kita ada buat routing, ada di up.get, up.post, up.listen, ada up.use, ada lagi up.param. Nah, ini properti-properti yang kemudian bisa dipakai di Express ini. Kemudian yang berikutnya adalah terakhir, ini udah pernah kita bahas sebenarnya, using rec.body. Tadi kan rec.query, kemudian rec.params, sekarang rec.body, menggunakan rec.body dengan post parameter. Jadi bagaimana kita menangkap post parameter dengan rec.body yang sebelumnya harus kita parsing dulu post parameternya menggunakan body parser yang minggu lalu kita bahas. Body parser kan kita pakai minggu lalu body parser ya, body parser.json dan body parser.url encode yang minggu lalu.
Cuman kalau kita lihat di contoh ini, dia nggak pakai lagi body parser. Kenapa? Karena sejak Node versi 4.16 ke atas, body parser itu sudah built-in di dalam Express. Artinya nggak perlu lagi diinstal pun bisa kita pakai. Nah, jadi makanya kalau kita lihat di contoh tutorial ini, di sini dia nggak pakai lagi body parser, gitu ya. Kalau minggu lalu kan kita ada body parser di sini. Jadi body parser.json, body parser.url encode. Oke, jadi sebelumnya saya buat dulu satu post untuk mencontohkan bagaimana kemudian rec.body ini. Ya walaupun sudah bolak-balik kita contohkan ya. Misalnya kita post itu kan untuk nambah barang contohnya misalnya. Jadi saya mau nambah data to do baru gitu ya. Kemudian nanti kita kirim kembaliannya ke front end adalah data body-nya. Oke. Jadi sebelumnya kita di sini buat dulu app.use di middleware ya. App.use express.json dan app.use express.url encode extended true. Oke. Jadi untuk memparsing data post ya. Minggu lalu kan kayak gini kita buat tuh minggu lalu, body parser, gini. Kemudian di sini kita pakai body parser, kan gitu ya, ya. Nah sekarang kalau kita pakai Express yang versi 4.16 ke atas, dimungkinkan kita nggak usah pakai body parser, jadi langsung aja di Express-nya langsung kayak gini juga sudah bisa. Tapi kalau mau pakai juga body parser, ya sama aja hasilnya, ada perubahan. Oke, kemudian setelah kita parsing data post dari middleware ini, ya sekarang kita coba dengan Postman di URL to do add ya, to do add. Jadi kita buka Postman lagi. Jadi di sini datanya, ini kan to do add. Misalnya datanya apa di sini? Misalnya apa nih? User ID, mana contohnya nih? Ini set request type post. Oke, post. Oke, udah. And the request URL, oke, kita request URL kita ini ya, to do add. Then set body to xform URL encode. Oke, body xform URL encode. Oke. Then provide the values ID 4. Oke, ID 4. Token. Oke. GU US. Oke, GU US. Oke. After submitting the response, the server will respond back. Oke, setelah kita submit, nanti server akan merespon dengan user ID, token, dan GU yang tadi udah kita input di body. Oke, waktu di send, hasilnya, nah ini dia, ID-nya 4, tokennya ini, kemudian GU-nya US dalam format JSON variable. Kenapa jadi kayak gini ya? Karena kan tadi kita send-nya rec.body. Jadi artinya rec.body rec.body.id nilainya 4, rec.body token nilainya ini, rec.body.gu nilainya US. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa tangkap rec.body. Kemudian kita juga tadi sudah belajar rec.params dan rec.query di routing yang get dan routing yang post. Dan juga tadi sudah ada ini pengganti dari body parser. Oke, itu aja yang mau saya contohkan minggu ini. Jika ada yang masih belum jelas ingin ditanyakan, silakan kalian diskusikan di Teams. Nanti kita coba bahas di Teams di posting yang minggu ke-5 ini.
Dan contoh ini sudah saya upload juga di Teams, jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut. Ya, bagi yang belum submit tugas-tugas minggu lalu, silakan disubmit sesegera mungkin, ya, supaya tidak berpengaruh di nilai kalian nantinya. Itu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak tutorial ini ya. Sampai ketemu lagi di meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.